Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 3 Oktober 2022, Senin Pekan Biasa ke-27, disusun dan dibawakan oleh Frater Timo Bagus SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Menurut pandanganmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Judul renungan kita pada hari ini adalah mencintai dengan tulus. Apakah yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini dilontarkan oleh seorang ahli kitab. Dan tujuan pertanyaan ini semata-mata hanya untuk mencobai Yesus. Maka untuk menjawab pertanyaan yang tidak berbobot itu, Yesus memberikan atau menyodorkan isi hukum Taurat sebagai referensi utama dalam menjawab pertanyaannya itu. Di dalam hukum Taurat itu
tertera jelas jawaban atas pertanyaannya, bahwa hal yang dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal adalah harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan sekuat tenaga. Rupanya jawaban ini membuat dirinya merasa tidak puas. Oleh karena itu, Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk menyempurnakan jawaban atas pertanyaan dari orang tersebut. Setelah mendengar perumpamaan itu, orang tersebut akhirnya menyadari bahwa selain mencintai Tuhan sebagai hukum utama, juga harus mencintai sesama. Dengan kata lain, untuk memperoleh hidup yang kekal, seseorang harus berani mencintai Tuhan dengan seluruh jiwa dan raganya. Juga harus mencintai sesama manusia dengan tulus dan tanpa pamrih. Mencintai Tuhan dan sesama adalah dua hukum yang tak terpisahkan, sebab keduanya saling berhubungan, dan kedua hukum ini menjadi hukum wajib bagi setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, sadar atau tidak, kita seringkali bertindak seperti seorang ahli kitab yang diceritakan dalam Injil tadi. Kita sering mencobai Allah, bahkan menganggap Allah tidak ada dalam kehidupan kita, apalagi kalau doa-doa dan harapan kita tidak terkabulkan. Bahkan ada yang bertindak lebih buruk dari itu, yaitu kita seringkali tidak percaya akan keberadaan Allah. Seringkali tidak menyadari kehadirannya, karena hati dan batin kita sudah diisi oleh kecurigaan yang negatif terhadap Allah. Hasil yang paling tampak jika kita sering melakukan hal-hal demikian adalah kita tidak pernah mencintai dan menghormati sesama, apalagi mencintai Allah. Sehingga kita sering mencobai orang-orang yang berada di sekitar kita, bahkan merendahkan mereka yang memiliki kekurangan, menertawakan mereka yang sedang menghadapi suatu persoalan, menjijikkan orang yang terkena suatu penyakit, menjelek-jelekan orang yang bertentangan dengan kita, dan ada banyak hal yang menandakan bahwa kita kurang, bahkan tidak pernah mencintai sesama kita. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, bacaan suci hari ini menyadarkan konteks kehidupan kita yang kurang elegan dan kurang damai itu. Yesus mengajak kita supaya mulai melatih diri untuk mencintai Allah dan mencintai sesama. Konsep mencintai ini adalah dua hukum yang wajib dilakukan oleh semua orang yang merasa diri sudah diberi meterai oleh Allah melalui sakramen-sakramen yang kita terima dari Allah. Sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, kita wajib mencintai sesama, karena sesama adalah perwakilan diri Allah. Hal konkret yang mesti kita lakukan adalah rajin berdoa. Tetapi doa itu harus diimbangi dengan saling mencintai sesama kita. Itu berarti kekusukan kita dalam berdoa harus diimbangi dengan tindakan-tindakan kita yang nyata
seperti membantu mereka yang sederhana, mencintai mereka yang terlupakan, memberi sesuatu kepada mereka yang membutuhkan, dan memperhatikan keadilan bagi semua orang. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu, terutama atas cintamu kepada kami hingga saat ini. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu agar kami mampu mencintaimu dengan tulus dan penuh cinta. Mampukanlah juga supaya kami bisa mencintai sesama atau semua orang yang berada di sekitar kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sanggup mencintai diri-Mu yang kudus dan sesama kami dengan cinta yang tulus pula. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu